bangunannya kualitasnya bagus, ya. Sana juga bilangnya begitu. Mengapa konsumen harus membeli produk Anda? Maka jawabannya adalah karena produk Anda menyelesaikan masalah mereka dengan harga yang pantas. My Coach, the great online business coaching. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bapak Ibu semuanya, malam hari ini kita sudah masuk ke episode ke-10. Saya yakin Bapak Ibu di sininya sangat ingin omsetnya miliaran, betul ya? Saya yakin Bapak Ibu semuanya beranggapan mungkin sebagian ini mustahil. Coach, saya cuma jualan keripik, apa bisa omsetnya miliaran? Coach, saya jualannya motor, ya, memang harganya mahal. Tapi kalau omset miliaran itu sampai berapa motor saya harus jual? Coach, saya jualannya rumah, ya, cukup 2 rumah udah dapat 1 miliar. Tapi jual 2 rumah sebulan itu nggak gampang. Ya, malam hari ini Bapak Ibu, saya akan membagikan bagaimana tips jitu agar jualan ini mudah, ya, semudah kita bertepuk tangan, semudah kita menjentikkan jari kita. Yang penting apa? Yang penting kita pahami prosesnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, siapa di sini yang mengalami semakin kesini jualan semakin susah? Ya, biiznillah, dengan izin Allah, ya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, buka toko pagi-pagi, kita tungguin, ya, kita pasang iklan, tapi hasilnya begitu-begitu aja. Dan kemudian kita menyalahkan daya beli konsumen sekarang menurun, Coach, nggak seperti dulu gitu ya. Padahal di saat yang sama, kompetitor kita malah melesat dengan omset miliaran. Ini unik sekali Bapak Ibu. Ya, dimana ketika pandemi kemarin, saya bisa membantu banyak pengusaha-pengusaha kita, biiznillah, tentunya dengan izin Allah, mereka mencapai omset yang ratusan juta bahkan miliaran. Bahkan istri saya sendiri, saya bisa bantu mereka jual kue lebaran di saat tidak ada lebaran. Saya sudah membahas di episode sebelumnya bagaimana jualan laris manis, ya. Karena apa? Karena memang sebenarnya bukan situasi yang membuat kita buntu, bukan situasi yang membuat kita nggak bisa jualan, tapi langkah kita keliru, Bapak Ibu. Ya, kita lihat bagaimana banyak kompetitor itu ekspansi di beberapa kota dan banyak bermunculan bisnis-bisnis serupa, value yang ditawarkan itu sama, ya, bahkan meniru kita, ya. Bagaimana Coach caranya menang bersaing melawan mereka? Nah, untuk itulah Tunas ini diadakan, untuk itulah materinya disusun dengan rapi, maka Bapak Ibu perlu menonton yang episode sebelumnya agar nyambung pembahasannya, ya. Materi ini ditujukan bagi Anda, ya, sebagai seorang di sebuah sales di perusahaan yang ingin berjualan dengan mencapai target. Ya, selama ini Anda mungkin merasa target itu sulit dicapai. Selama ini Anda melihat bahwa target itu satu hal yang besar banget, sulit dilampaui. Ya, bagaimana malam hari ini saya akan mengupas mulai dari B2B, B2C, mulai dari jualannya yang gede sampai jualannya yang receh, bisa nggak sih omsetnya miliaran bahkan menginjak triliunan? Sangat amat bisa. Dan ini juga malam hari ini ditujukan bagi Anda, seorang direktur atau CEO yang ingin melejitkan omset bisnis Anda, ya, maka materi malam hari ini sangat tepat untuk Anda, insya Allah. Coach, pertanyaannya bagaimana cara mendapatkan omset 1 miliar? Tergantung Bapak Ibu jualannya apa dulu. Kan pertanyaannya begitu ya. Di sini Bapak Ibu yang sudah hadir ini ada 99 orang, ya. Ini seperti Asmaul Husna, ya. 99 tinggal 1 orang lagi 100 gitu ya. Masya Allah, angkanya cantik sekali, ya. Sudah ada 99 orang yang hadir, ada 99 jenis usaha yang berbeda. Ada 99 jenis bisnis yang berbeda. Maka Bapak Ibu, untuk mencapai 1 miliar pertama, kalau Bapak Ibu jualannya 1 miliar, maka cukup jual 1 unit, yaitu jual rumah, ya. Misalnya dagangannya rumah, ya cukup 1 unit sebulan atau cukup 2 unit sebulan sudah tembus omsetnya 1 miliar. Atau ketika Bapak Ibu jualan mobil, ya 100 juta, cukup jualan 10 unit, ya. Atau Bapak Ibu jualan motor, jualan HP,
jualan barang-barang elektronik ya yang harganya 10 jutaan, maka Bapak Ibu perlu menjual 100 unit. Maksudnya di sini saya ingin mengatakan apa? Bapak Ibu fokus melihat berapa faktor kali yang dibutuhkan. Jadi di sini adalah bicara faktor kali. Nanti kita akan berbicara bagaimana mendapatkan faktor kali itu, coach, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu jualannya 1 jutaan, ya 1 jutaan ini mungkin barang-barang yang elektronik gitu ya, atau furniture, maka Bapak Ibu perlu menjual ke 1.000 orang, ya 1.000 unit harus dijualkan. Coach, kota saya kecil, coach saya jualan di daerah, ya maka itulah kita harus melihat kekuatan dari digital, ya. Digital itu bisa melampaui apa yang kita bayangkan, Bapak Ibu semuanya. Dan kalau kita hanya membuka 1 cabang, kita bisa membukanya dengan 2 cabang atau dengan 3 cabang, sehingga omset tadi bisa terkumpul sampai 1 miliar. Ya, kalau kita jualannya 100 ribuan, ya 100 ribuan ini produknya macam-macam, bisa baju, bisa hijab, bisa mukena, bisa buku, maka kita harus menjualnya 10.000 unit. Dan kalau kita menjual harganya 10 ribuan, 10 ribuan ini mungkin makanan, cemilan, minuman, ya, F&B, maka kita harus jual 100.000 unit. Dan kalau kita jualnya cuma 1.000 rupiah, ya, maka kita perlu menjual 1 juta unit. Bapak Ibu semuanya, terkesan kelihatannya ini kayak berat banget jual 1 juta unit, coach. Nah, kemarin saya pernah mencontohkan berapa omset Astor, ya. Bapak Ibu tahu Astor ya, yang dijual Astor. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu nih loh, yang dijual di Indomaret, yang dijual di Alfamart, di mana kita sama-sama tahu ini harganya cuma ribuan, lah paling 5.000, paling 10.000, paling 15 ribuan, ya. Tapi Bapak Ibu tahu berapa omset mereka? Omsetnya diperkirakan 50 miliar sehari. Dari mana hitungannya 50 miliar sehari, coach? Coba kita hitung yuk jumlah Alfamart di Indonesia. Tercatat 19.000. Oke ya. Jumlah Indomaret di Indonesia. Jumlahnya 20.000. Oke. Dan berapa jumlah gerai toko kelontong di Indonesia? Jumlahnya 3,6 juta gerai, Bapak Ibu. Ya, coba kita buka kalkulator yuk. Kita buka kalkulator. Ya. Andai kata ya tidak semua toko kelontong menjual produk Astor dari Arnold's tadi, ya. Hanya mungkin 500.000 toko yang menjual Astor tadi, ya. Ditambah dengan Alfamart tadi 19.000 cabangnya, ditambah dengan Indomaret jumlahnya 20.000, ya, totalnya ada 539.000 toko yang menjual Astor, yang dikalikan harganya cuman 10 ribuan, dan dalam 1 hari mereka menjual 12 piece aja, atau 12 kotak aja, atau 1 lusin aja. Masuk akal nggak Bapak Ibu? 1 Astor, 1 di toko itu terjual 12 piece Astor. Masuk akal banget. Ya dalam sehari 12, ya maaf, 10.000 dikali 12. Maka ketemu angkanya 64 miliar. 64 miliar sehari. Maka ini adalah the power of numbers. Maka kekuatannya adalah bagaimana cara Bapak Ibu mendapatkan angka ini. Nah, di sini kita belajar. Kemarin bisnis itu ada 2 Bapak Ibu. Ada B2B, ada B2C. Kalau B2B dia business to business, seperti yang saya contohkan tadi, Astor itu bekerja sama dengan toko-toko Alfamart, Indomart di seluruh Indonesia, itu namanya B2B. Tapi kalau dia langsung jualan, ya dia membuka gerainya sendiri, dia jualan di internet, dia jualan di website, itu namanya B2C. Nah, sekarang Bapak Ibu semuanya, perhatikan baik-baik, mengapa konsumen harus membeli dari Anda? Mengapa konsumen harus membeli produk Anda? Ini harus Anda tulis dulu baik-baik. Ya,
Bapak Ibu semuanya, di luar sana begitu banyak produk yang semisal. Coach, saya punya hijab ini beda, bahannya enak. Yang di sana juga bilang bahannya enak. Coach, saya punya rumah ini bangunannya kualitasnya bagus. Ya, sana juga bilangnya begitu. Mengapa konsumen harus membeli produk Anda? Maka jawabannya adalah karena produk Anda menyelesaikan masalah mereka dengan harga yang pantas. Garis tebal ini. Ya, dengan harga yang menurut mereka pantas. Jadi, harga yang mahal, harga yang murah itu nggak jadi masalah Bapak Ibu. Ya, karena masalah mahal atau murah itu tergantung dengan persepsi. Kalau kita jualan cemilan harganya 10.000, bisa murah, bisa juga mahal. Ya, kita jualan cemilan harganya 50.000, bisa mahal, bisa juga murah. Tergantung kita ingin menyelesaikan masalah apa. Kita lihat bagaimana air mineral dijual di hotel. Ya, harga air mineral harganya bisa 3 kali lipat dibandingkan kita beli di toko retail. Betul kan ya? Nah, sekarang masalah dari konsumen itu sudah kita petakan belum? Masalah dari konsumen, contoh nih, Bapak Ibu ingin menjual mesin, mungkin mesin bubut atau mesin apa begitu ya, mesin pemotong apa gitu ya, yang jualannya B2B. Pertanyaannya, masalah konsumen itu apa? Sudah kita petakan belum? Mereka butuh barang kita nggak sih? Seberapa besar kebutuhan produk kita ini di market Indonesia yang ada ini? Ya, contoh Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuat hijab, berapa wanita yang menggunakan hijab di seluruh Indonesia? Oh, Coach, wanita yang menggunakan hijab di seluruh Indonesia itu mungkin ada 30 atau 40% dari wanita. Atau bahkan lebih. Ya, wanita Indonesia sendiri itu jumlahnya ada berapa? Misalnya wanita Indonesia sendiri ada setengah dari penduduk Indonesia itu. Gitu ya. Kalau penduduk Indonesia adalah 280 juta jiwa, 280 juta jiwa, ya, 280 juta jiwa, ya, dibagi 2, maka misalnya ini perempuan, jumlah wanita. Jumlah segmen kita hanya 20%. Maka ada 28 juta wanita yang butuh hijab. Anda ingin mengambil market berapa? Mungkin cuma 1%. Mungkin cuma 0, sekian persen. Maka Bapak Ibu jangan pesimis dulu dengan angka. Ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, jika kita ingin melejitkan omset, jangan terfokus dengan produk, tapi fokus ya, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah dari konsumen kita. Mereka mungkin punya masalah gerah ketika menggunakan hijab. Ya, maka kita solusi dari kita adalah hijab dengan bahan yang enak, yang menyerap keringat, gitu ya. Atau Coach, kalau dengan fitur ini kayaknya orang udah banyak punyanya, gitu ya. Maka kita hadirkan emotional value. Bagaimana ketika mereka menggunakan hijab kita tampak cantik. Nah, ketika mereka menggunakan hijab kita, mereka tampil elegan. Nah, ini adalah emotional value. Dan ini sudah saya bahas di episode sebelumnya. Maka, jika ingin melejitkan omset, komunikasikan value Anda. Jangan jualan. Sekali lagi saya tekankan, ketika ingin melejitkan omset, sekali lagi jangan jualan. Karena prinsipnya orang tidak suka dijual-jualin. Orang nggak suka Bapak Ibu. Orang itu suka dilayani. Orang itu suka dipenuhi kebutuhannya. Tidak suka dia dijual-jualin. Ya. Jadi kalau kita punya produk, ya, sebentar-bentar kita iklan, isi Instagram kita cuma iklan semuanya, hanya produk, isi story WA kita cuma produk, orang males. Coba buktinya deh Bapak Ibu, saya pengen tanya. Bapak Ibu main story, buka-buka story, itu mau nyari produk, atau mau nyari happy? Atau mau nyari yang lucu-lucu? Atau mau cari hiburan? Mayoritas pasti menjawab mencari hiburan, betul? Ya, maka kalau gitu diselingi antara jualan dengan entertain.
maka diselingi antara jualan dengan edukasi produk. Maka diselingi antara jualan dengan komunikasi value. Ya, jadi jangan semuanya melulu dijual-jualin. Isi story-nya cuma jualan antara produk sehingga bentuknya titik seperti itu story-nya gitu ya. Orang jenuh, orang lari dari Anda. Ya. Nah, masalahnya orang tidak suka dijual-jualin tapi orang senang membeli. Ya, orang senang membeli. Dan mereka hasil rekomendasi itu 10 kali lipat lebih kuat daripada iklan. Ketika ada testimoni, ini kesempatan kita komunikasikan, kita kemas menjadi iklan. Ya. Maka sekali lagi saya katakan jangan jualan ketika ingin omset Anda miliaran, tapi berikan konsumen Anda solusi. Ya. Nah, solusinya ya bisa Anda pikirkan ya. Pertama, Anda bedah apa permasalahan mereka. Contoh, Anda menjual hijab untuk wanita usia remaja. Ya. Ini kadang-kadang sering sekali banyak UMKM yang tertipu gitu ya. Coach, saya jualan hijab ini untuk semua wanita. Halo, wanita itu beragam-ragam gitu ya. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang remaja. Dan hijab itu dipakai, ada yang dipakai di rumah untuk sehari-hari, ada yang dipakai buat bekerja, ada yang dipakai buat aktivitas yang lainnya, gitu ya. Ada yang dipakai buat ke pengajian, gitu ya. Nah, Anda ingin menyelesaikan masalah apa? Kalau di usia remaja, aktivitas mereka apa? Misalnya mungkin sekolah, kuliah, maka daya beli mereka berapa? Ya, apa ketakutan mereka ketika mereka menggunakan hijab dari produk Anda? Apa harapan yang mereka inginkan, ya? Dan Anda harus bisa membedakan antara alasan dengan realita. Produknya kok mahal ya? Aduh, ini produknya kok jelek-jelek ya? Nah, saya pribadi punya klien yang persis banget ya, beliau jualan baju gamis. Konsumennya ngomong seperti ini, ya, Coach, konsumen saya merasa produk-produk saya ini kok standar ya. Ternyata produk-produk saya ini kok dibilangnya itu-itu aja. Mereka pengen yang baru. Akhirnya apa yang dilakukan sama ibu ini, beliau nyetok ya produk barang dengan sebegitu banyak varian. Akhirnya stok di gudangnya menumpuk. Ya, bayangin stoknya aja miliar, Bapak Ibu. Omsetnya nggak sampai miliar. Ya. Stok di gudangnya menumpuk, kenapa? Karena beliau terlalu atau mereka salah memahami konsumen mereka. Ya, konsumen itu dibagi-bagi. Ada segmen bawah, ada segmen yang tengah, dan ada segmen yang atas. Bapak Ibu boleh nonton di episode yang ketiga, di episode yang sebelumnya tentang pembagian segmen. Saya sudah jelaskan di sana. Ketika dia mencampurkan antara segmen atas dengan segmen tengah dengan segmen bawah, akhirnya semua produknya dia stok. Akhirnya ketika segmen bawah yang datang, dia lihat, barangnya mahal-mahal ya. Aduh, saya takut belinya. Ketika segmen atas yang datang, dia ngelihat produknya bawah. Aduh, kayaknya produknya nggak oke ya. Bahannya kualitasnya kurang bagus, nggak jadi beli. Makanya Bapak Ibu semuanya, ketika kita melihat bagaimana produk itu fokus dengan segmennya. Ketika dia hanya bermain di segmen atas, maka desain interiornya mengikuti desain interior segmen atas. Pelayanan dari pramuniaganya mengikuti segmen atas. Seragamnya segmen atas. Ya, warnanya, brandnya, image yang dibangun itu segmen atas semuanya. Ya, karena apa? Setiap segmen ini tidak bisa dicampur. Ya, ini ya, ketika kita bisa membedakan alasan dan realita. Alasan dari konsumen mengatakan, aduh produknya mahal. Tandanya mereka ada di bagian kalangan bawah. Ya, apakah Anda harus mengikuti mereka? Belum tentu. Ketika Anda fokus menyelesaikan masalah mereka yang ada di segmen atas, ya, Anda tidak perlu mendengarkan mereka yang di segmen bawah yang bukan segmen Anda. Anda hanya perlu fokus. Ini yang banyak UMKM keliru, gitu ya. Jadi mereka pikir dengan mendengarkan semua keluhan konsumen, semua permasalahan konsumen itu tandanya bijak. Tidak. Anda cukup mendengar segmen Anda saja.
Ketika Anda bermain di satu segmen, Anda fokus main di situ. Gitu ya. Kenapa mie gacoan bisa omsetnya triliunan? Anda tahu mie gacoan ya? Saya tidak sedang promosi dan saya tidak kenal dengan mereka. Saya juga perlu belajar dari mie gacoan gitu ya. Mie gacoan. Omsetnya ini sampai triliun Bapak Ibu. Ya, mie gacoan. Mie gacoan ini segmen bawah banget. Ya, segmen bawah, di mana mereka ya itu menjual mie dan hampir tidak mengambil keuntungan dari mie-nya. Mereka menjual mie yang pedas sehingga orang butuh minum dan beliau mengambil untung dari minumannya. Jadi subsidi silang. Nah, ini mereka mendengarkan keluhan dari orang-orang di bawah. Orang-orang di bawah apa? Mereka ingin makan mie yang pedas tapi murah. Ya, dan kalau orang kepedesan orang butuh apa? Minuman. Maka dia ngambil untungnya dari minum. Ambil untungnya juga kecil, tapi karena faktor kalinya gede, ya, ingat yang di awal tadi saya bahas, ya, faktor kalinya besar, cabangnya banyak, ya omsetnya triliun. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara Anda menemukan faktor kali? Ya, maka yang akan kita pelajari hari ini adalah ya, bagaimana menjual hingga omset miliaran, baik itu yang high produk atau yang produk harian. Jadi kita bagi dua dulu, karena dua produk ini nggak sama. Anda yang jualan hijab, ada yang jualan barang-barang harian, jualan cemilan, tidak sama dengan Anda yang jualan motor, rumah, atau handphone. Orang nggak beli handphone itu setiap bulan, Pak. Ya, bahkan setiap tahun pun belum tentu. Ya, apalagi orang beli rumah, ya mungkin sekali seumur hidup. Ya, orang beli motor, ya mungkin setiap 5 tahun sekali, ya atau 3 tahun sekali. Tapi orang beli cemilan itu bisa jadi setiap hari. Orang membeli hijab bisa jadi setiap bulan. Nah, jadi kita bedakan dulu. Anda di kategori yang mana? Ya, nah, Bapak Ibu semuanya, tips menjual produk yang harga jutaan sampai miliaran. Ya, Anda pahami dulu sekali lagi. Anda harus memahami mereka, ya. Ketika Anda menjual ke orang yang salah, Anda siap-siap kecewa. Yang saya maksud di sini Anda harus memahaminya adalah memahami man-nya. M-A-N. Apa itu man itu, Coach? Singkatan dari money, ya, authority dan needs, ya. Money berarti siapa yang punya uang, siapa yang punya otoritas, dan siapa yang punya kebutuhan. Yuk kita coba buka. Misalnya, ini ada satu keluarga orang kaya, ya, yang memang segmennya segmen atas. Ya, di sini ada ayahnya, ada ibunya, dan di sini ada anaknya. Ya, ketika dia ingin berlibur, ya, berlibur ke hotel Anda, atau dia ingin membeli sebuah rumah, ya, untuk keluarganya. Siapa di sini yang punya uang? Bisa jadi yang punya uang bapaknya. Tapi siapa yang punya otoritas? Bisa jadi ibunya. Dan siapa yang punya kebutuhan? Bisa jadi juga anaknya. Mungkin anaknya ada 2, ada 3. Dia butuh rumah tipe yang seperti apa? Desain yang seperti apa? Ya, makanya ketika Anda cuma jualan rumah, hanya bagi-bagi brosur, hanya ngiklan di Instagram, di Facebook, Anda tampakkan rumahnya, tampakkan proses pembangunannya, siap-siap Anda kecewa. Karena yang harus Anda jual adalah mimpi mereka. Ya, Anda jual solusinya mereka. Oh, Pak, kalau punya 3 anak berarti ini desain interior yang bagus itu seperti ini. Ya, kalau punya 2 anak nih, bagusnya kamarnya dipisah, nanti kamar yang kakak bentuknya temanya seperti ini, kamar yang adik temanya seperti ini, kamar orang tua. Berarti kita punya 3 kamar. Bapak cukup membeli rumah tipe 80 atau tipe 75, ya. Yang kemudian ketika Bapak ini bekerjanya di mana, Bapak bekerja misalnya sebagai PNS atau Bapak bekerjanya sebagai karyawan swasta, maka harus membeli cicilan. Nah, gimana cicilannya nggak riba? Di mana platform yang bisa menyediakan cicilan yang tidak riba? Ya, karena kalau dicicil melalui bank itu riba, berdosa, haram, gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu bisa
memberikan solusi ke mereka. Makanya karakternya di sini ketika jualan produk yang puluhan juta sampai miliaran, ya, ini kita butuh memahami mereka dengan menggali, ya, kita komunikasikan, ya, karena closing, ya, itu sama seperti kita panen. Mana ada orang yang nanam jagung itu tiba-tiba ngelempar bibit langsung besok berbuah jagung? Enggak. Panen itu kan hanya keniscayaan, ya. Ketika kita menanam bibit, cukup dengan menanam bibit? Tidak. Ya. Setelah menanam bibit kita siram. Setelah disiram, disiangi atau diberantas gulma-gulmanya, hamanya, disemprot. Setelah disemprot, ya mungkin dipagari, ya, dari hewan, dari burung atau semisalnya, gitu ya. Ketika sudah dipagari, dikasih pupuk. Setelah dipupuk, ya, disiram lagi, ya, baru akhirnya panen. Maka proses sales itu juga seperti itu, Bapak Ibu. Ya, prosesnya panjang. Dari pertama Anda ketemu dengan prospek, ya, saya ulangi lagi ke sini. Dari pertama Anda ketemu prospek, yang man-nya tadi, yang punya uang, yang punya otoritas, yang punya kebutuhan, dari awal mereka Anda bertemu, Anda menggali kebutuhannya, mungkin Anda butuh ketemu 3, 4, 5 kali. Sehingga closing itu tidak terjadi pertemuan pertama. Ini yang naif banget, ya. Saya sering ke mall gitu ya, terus ngelihat lewat di sebuah stand pameran mobil, ada dibagikan brosur oleh SPG-nya dan saya dapatkan brosur dan dia minta database, ya. Saya udah tahu mestinya akan dikejar nih. Bener. Ketika saya kasih database, saya kasih nomor saya, udah besoknya dikejar-kejar, dikirimin foto, dikirimin video mobilnya, ditanyain, "Pak, kapan mau test drive?" Muak kita nengoknya, Pak. Ya, kita sebagai konsumen nggak suka dijual-jualin seperti itu. Tapi ketika dia tanya, "Halo Pak, gimana kabar hari ini? Pak, Bapak butuh nggak mobil ya?" Oh, saya jawab dengan jujur, "Saya mungkin belum butuh." "Oke, nggak apa-apa Pak." Ya, "Pak, Bapak mau hadiah nggak?" "Hadiahnya apa?" "Hadiahnya voucher jalan-jalan ke Jepang. Bapak cukup menyerahkan nama 10 orang yang Bapak kenal yang kira-kira butuh mobil." "Wih, voucher bisa ke Jepang?" "Hah? Beneran nih?" "Iya Pak, tapi nanti diundi." Nah, kalau Bapak mau, coba Bapak kirim rekomendasi 10 orang yang Bapak kenal. Siapa tahu nih Pak, ketika Bapak kirimkan, ya, Bapak kami undi, Bapak dapat berhak ke Jepang. Programnya menarik enggak Bapak Ibu? Menarik sekali. Atau langsung aja, ya, ada mini gold. "Pak, kami punya mini gold emas batangan yang kecil-kecil itu, ya, ketika Bapak punya 10 orang yang bisa Bapak rekomendasikan, Bapak kirimkan nomornya ke kami nih, ya, sehingga kami bisa follow up yang mereka butuh mobil." Mungkin saya akan memberikan itu. Atau mungkin saya nggak memberikan itu ketika saya nggak trust dengan mereka. Makanya kunci dari B2B atau kunci dari jualan-jualan yang mahal-mahal ini adalah trust, Bapak Ibu. Kemarin saya sudah membahas ini juga di episode ke-9. Ya. Maka tidak bisa hanya dengan sekali, 2 kali ketemu. Maka kalau Anda punya tim sales, pastikan mereka punya agenda ketemu. Ya. Jadwal pitching dengan klien atau dengan calon konsumennya, gitu ya. Bagaimana mereka mengolah daftar namanya. Nah, Bapak Ibu semuanya, ya, ketika kita melihat bahwa seperti petani ini, ya, kapan kita akan memanen, ini adalah hasil keniscayaan dari kita mulai menanam, ya, sampai memupuk, sampai memberantas gulma dan penyakit, memupuknya lagi, menyiraminya, ya, dan kita panen. Nah, maka proses penjualan pun seperti itu, ya. Dari mereka yang tidak tahu menjadi tertarik, dari mereka tertarik, mereka ingin mencoba, setelah mereka ingin mencoba, mereka berlangganan, setelah berlangganan mereka mereferensikan, ya. Maka dalam satu hari harus berapa orang yang tahu tentang produk kita? Contoh, kita pasang iklan. Ya, kita dapatkan data 100 orang yang tahu tentang produk kita. Maka jangan buru-buru kita untuk menjualkan. Ajak mereka untuk tertarik dulu. Kita gali, ya. "Pak, Bapak mau beli mobil gitu ya, atau
Pak, ini kita ada pameran mobil, jangan buru-buru bilang diskonnya dulu. Bapak butuh nggak? Kalau Bapak nggak butuh, Bapak boleh save namanya dulu di sini. Nanti kapan Bapak butuh, kita akan ngobrol-ngobrol, santai. Tapi ketika mereka sudah tertarik ya dengan fiturnya, dengan kemudahan pembayarannya, dengan kredit tanpa riba, mungkin dari 100 yang tertarik 20 orang. Ya, yang ingin test drive mungkin ada 5 orang. Akhirnya apa? Yang membeli 1 orang, closing. Nah, ini adalah tahapan Bapak Ibu semuanya. Maka untuk bisa menghasilkan omset 1 miliar, maka Bapak Ibu butuh 10 orang yang membeli. Maka tinggal digedein. Ya, berarti yang mencoba harus 50 orang. Ya. Yang tertarik ini harus 200 orang atau 2.000 orang. Ya, yang tahu ini mungkin harus 10.000 orang. Ya, 10.000 orang. Bagaimana caranya, Coach? Bisa dengan menggunakan Instagram, dengan iklan Facebook Ads. Anda lihat di situ jangkauannya berapa atau kliknya berapa. Mereka yang nonton itu ada berapa orang. Dan Anda retargeting, Anda iklankan ulang lagi ke orang tersebut. Gitu ya. Atau ketika Anda membagikan brosur, pastikan jangan brosur itu hanya brosur produk, tapi brosur yang engaging gitu ya. Brosur yang engaging gimana sih? Ya, ini ada posternya ya, save nomor ini maka akan dapatkan emas batangan. Wih, ini beneran kan gitu ya. Save nomor ini dapat emas batangan. Betul Pak, tapi nanti kita undi. Dan kita undinya setiap hari kok Pak. Jadi Bapak punya kesempatan untuk dapatkan emas batangan. Waduh, dia nge-save nomor kita. Ketika mereka sudah nge-save nomor kita, ya disitulah kita mengolahnya. Ya kita lagi-lagi menggali kebutuhannya. Ya, bisa jadi seperti yang saya bilang tadi, yang pegang uang bapaknya, yang punya otoritas emaknya, yang membutuhkan anaknya. Ya, nah kita harus pandai-pandai menggali ini. Nah, maka Bapak Ibu semuanya, ketika kita mau menjual, jadilah penjual yang profesional. Ketika kita menjual dengan profesional, hasilnya pun akan profesional. Ya, Bapak Ibu bisa melihat perbedaan antara kedua ini, ya, antara chef dengan chef. Ya, chef adalah mereka yang seorang juru masak yang profesional, dan chef itu adalah tukang masak. Ya, bedanya di sini adalah juru masak yang profesional, yang di sini amatir. Kita bisa lihat bajunya juga amatir, alatnya juga amatir, tapi kita bisa lihat di sini, ya, chef, ya, beliau jual itu high class, ya, padahal yang dia jual itu kuenya sedikit. Cuma berapa gigit, tapi harganya tuh fantastis. Kenapa? Karena disajikan dengan taste. Ya, dia menyelesaikan masalah apa? Masalah orang yang gengsi, orang yang ingin mencari kualitas. Ya, makan cake dengan kualitas, dengan rasanya enak di restoran, di hotel. Ya, itu masalah yang mereka ingin selesaikan. Maka Bapak Ibu semuanya sama juga dengan penjualan. Kalau kita bisa menjual barang yang mahal itu ya dengan profesional, ya, maka faktor kali tadi akan terwujud ketika Bapak Ibu melakukan tahap demi tahap dengan konsisten. Ya, Bapak Ibu mengumpulkan berapa database-nya, ya, berapa orang yang tertarik, berapa orang yang akan mencoba, dan seterusnya. Dan itu di follow up terus. Ya, nah, Bapak Ibu semuanya, ya, profesional dengan amatir. Ya, kita lihat di sini ada Cristiano Ronaldo, ya, seorang pemain bola profesional. Begitu juga dengan seorang sales yang profesional. Sales yang profesional itu terbentuk dari karakternya. Karakter seorang sales profesional, ya, mulai dari cara berpakaiannya, cara bicaranya, tutur katanya, itu diatur, ya, sedemikian rupa sehingga tampak berwibawa. Maka Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang punya tim saat ini, punya tim sales, segera bangun karakternya menjadi karakter yang profesional. Jangan cuman sekedar karakter yang amatiran. Ya, karakter yang amatiran itu gimana, Coach? Sembrono,
ya, kemudian tidak fokus dengan target, kemudian tidak disiplin mengisi kolom-kolom follow up-nya, ya, tidak disiplin mengisi kolom kapan mau visit, kapan mau follow up, kapan mau segala macamnya, ya tidak terbentuk karakternya, ya, asal sembarangan saja, ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu semuanya, ya, karakter seorang yang profesional adalah dia memiliki kompetensi. Jadi seorang sales yang profesional, dia punya kompetensi jualan. Dia percaya diri. Dia tidak ragu ketika mau menjual produknya. Ya. Bapak Ibu, saya punya teman yang jago banget jualan rumah. Beliau bahkan tidak hafal, tidak paham dengan struktur rumah, tidak jago dengan desain interior dan segala macamnya, arsitek dan segala macamnya, tapi beliau jagonya apa? Ngobrol. Beliau jago menggali. Nah, ini nih, spek-spek orang seperti ini yang butuh kita masukkan ke dalam perusahaan kita, sehingga apa? Sehingga tim kita berisikan orang-orang yang jago jualan, orang-orang yang punya kompetensi jualan, sehingga apa? Perumahan kita laris. Ya, motor kita laris, mobil kita laris. Ya, terutama ketika kita menjual mobil, baik itu mobil baru atau mobil second, ya, mobil second semuanya pasti ada masalah, tidak ada mobil second yang tidak ada masalah. Pertanyaannya, kompetensi dari tim kita, apakah dia berkompeten, ya, membangun impian dari orang yang akan membeli mobil tadi? Seringkali orang membeli mobil itu bukan karena faktor kebutuhan, tapi lebih kepada keinginan, lebih kepada gengsi, lebih kepada emosional. Nah, maka dia bisa nggak membangkitkan hasrat ini, ya. Nah, dan kemudian confidence, yaitu percaya diri, ya. Nah, confidence Bapak Ibu semuanya, sales yang confidence itu sangat berbeda dengan sales yang tidak confidence. Atau dia salesnya ini bahkan di kepalanya sudah berpikir, aduh, saya mau jualan rumah, harganya 1,2 miliar, siapa yang mau beli ya? Aduh, orang kaya mah di sini sekarang lagi susah, sekarang zamannya lagi pandemi, atau sekarang zamannya lagi ekonomi merosot, kayaknya susah. Ya, saya cuma bagi-bagi brosur, Pak, brosur rumahnya, Bu, brosur rumahnya, gitu ya. Iya Bapak Ibu, lagi-lagi ketika membagikan brosur rumah yang ada spek rumahnya, gitu ya, itu sama aja membuang air, menyiram air ke lautan, ya, nggak ada artinya. Tapi ketika brosur itu ada anchor-nya, ya, beli rumah dapat istri. Oke, menarik nggak? Oh, menarik sekali. Dan di Pekanbaru dulu sempat heboh, beli rumah dapat istri. Nih ya, coba kita lihat, beli rumah dapat istri, itu dia. Menarik itu ya. Tuh. Ya, istri itu ternyata singkatan. Ya, I-nya apa? S-nya apa? Ya tuh. Ya, beli rumah dapat istri. Wah, viral gitu ya. Nah, ternyata I-nya itu barang apa gitu ya. S-nya itu barang apa ya. T-nya itu produk apa, R-nya produk apa, I-nya produk apa. Itu singkatan saja. Ya. Nah, jadi orang udah viral dulu, orang udah kecantol bahwa, wih, ini produknya unik nih, gitu ya. Nah, ada value-nya gitu ya ketika jualannya. Nah, Bapak Ibu, kemudian ketika kita punya tim sales, kita bangun kultur. Bangun kultur bagaimana mereka berlomba-lomba untuk saling menjualkan produk kita. Ya, bukan malah ngopi, ya, ini penyakit sales banyak banget ya. Mereka malah pergi ke pura-puranya gitu ya, keluar dari kantor, ya, canvassing lah alasannya, alasannya ketemu klien lah, padahal ngopi, ya, duduk-duduk main HP. Dari itu kita nggak tahu. Ya. Nah, kultur ini perlu kita bangun. Bagaimana salesman atau tim penjual kita itu bisa punya lingkungan yang positif, lingkungan yang tidak saling sikut-sikutan, tapi lingkungan penjualan yang positif. Mereka punya semangat ketika menjual, ya. Nah, ini yang kita bangun. Sama seperti kita beternak lele. Ini ada ikan lele dan ini ada ikan koi.
Dua-duanya sama-sama ikan tapi beda habitat, betul? Ya. Ketika sales yang satu bohong, yang satu tukang nongkrong, digabungkan dengan sales yang memang fokus jualan, ini nggak dampak, ini nggak dapat, ya. Nah, ini nggak bisa nyambung memang. Maka perlu dibangun integritas, butuh dibangun 4C ini, ya, karakter, kompetensi, confidence, barulah kemudian kultur itu terbangun dengan sendirinya. Nah, ini adalah rumus jualan produk-produk yang mahal tadi, atau produk-produk yang high, di atas puluhan juta. Terus pertanyaannya lagi, Coach, gimana cara menjual produk harian? Nah, di sini ada 2 tips Bapak Ibu cara menjual produk harian. Yang pertama adalah impulse buying. Impulse buying adalah orang yang membeli seketika. Contoh, ya, Bapak Ibu jualan snack. Jualan snacknya di mana? Di sekolah. Ketika anak sekolahan melihat ada snack, ya dia impulsif aja. Dia dengan spontan mengeluarkan uangnya 10.000 dapat snack Bapak Ibu. Ya, ini impulsive buying namanya. Maka Bapak Ibu perlu membuat ketersediaan produk di market. Makanya produksinya ini harus digenjot. Ya, harus ditingkatkan. Coach, tapi modal kami terbatas. Coach, kami nggak punya uang untuk menggenjot produksi. Bapak Ibu bisa bermitra. Bapak Ibu bisa menawarkan saham, ya, atau itu masalah keuangan, ya. Bahkan Bapak Ibu bisa membuat pre-order. Ya, ini terima uang dulu, baru kita buat. Banyak sekali solusi bagi keterbatasan modal, gitu ya. Kita bisa menjual saham atau kita bisa menjual sukuk namanya, ya. Sukuk adalah project. Contoh, kita mau masukkan ke Alfamart atau ke Indomart. Ini kita bisa open pendanaan. Nanti ini kita akan bahas di sesi khusus, ada namanya pendanaan, bagaimana ya kita bisa mendapatkan pendanaan untuk membuat produk kita bisa tersedia di market, ya, di pasar. Sehingga apa? Sehingga konsumen itu bisa impulse buying, bisa membeli seketika. Ketika mereka membeli seketika dan mereka menggigit, enak, dan ini masuk kepada faktor kali. Ya, saya punya teman, beliau menjual sabun cuci piring, ya. Ini skalanya rumah tangga. Beliau bilang, Coach, saya keterbatasan modal, tapi saya mau masukkan ke Alfamart. Gimana? Saya bilang jangan, itu kamu bunuh diri. Kenapa? Karena Alfamart itu tidak membayar cash and carry. Dia akan membayar nanti, pembayarannya tempo, sementara kamu modalnya kurang. Sekarang kamu bisa jalan ke orang-orang yang butuh sabun cuci piring. Coba pikir, siapa yang butuh sabun cuci piring? Oh, ada rumah makan. Iya, rumah makan ini bisa beli cash and carry. Ya, warung-warung kecil, ini mereka butuh sabun cuci piring. Rumah, mereka butuh sabun cuci piring. Nah, saya sarankan ke teman ini untuk dia datangin dari rumah makan ke rumah makan. Dia lakukan proses B2B, ya, di mana dia tawarkan sampelnya, ya, ini harganya lebih murah daripada sabun yang sudah ada di pasaran, gitu ya. Nah, ketika dia sudah tawarkan, rumah makan tadi merasa bahwa lebih hemat ya, lebih wangi ya sabun cuci piring yang dimiliki oleh teman saya ini. Dan kemudian ingat pengelolaan database. Rumah makan tadi diteleponin setiap 1 minggu. Gimana sabun cuci piringnya udah habis belum? Gimana kami bisa ngantar lagi? Terus Bapak Ibu coba hitung, berapa rumah makan yang ada di kota Bapak Ibu? Di kota tempat saya, ya, itu ada lebih kurang, ya, mungkin 1.000 atau 2.000 atau 3.000 rumah makan atau warung-warung kecil. Bayangkan, kalau ini, ya, bisa diambil 20%-nya saja, alias 600, ya, tempat. Bayangin, 600 tempat, ya, mereka butuh sabun cuci piring mungkin setiap minggu, ya, berarti 4 kali. Ya, dikalikan sabun cuci piring itu harganya berapa sih? 12.000. Maka omsetnya itu sudah 28 juta sebulan hanya dari rumah makan. Ya, hanya dari rumah makan. Ya.
belum lagi dari rumah tangga, belum lagi dari yang lain-lainnya, ya. Nah, maka faktor kali ini penting untuk kemudian kita menjual produk-produk harian tadi. Nah, terus coach, gimana caranya menjual produk harian ini? Ya, ada yang B2B, ya B2B-nya bisa bekerja sama dengan minimarket atau toko, atau membuat jaringan reseller. Membuat jaringan reseller tentunya ini jauh lebih menguntungkan. Kenapa? Karena reseller ini membeli dulu, baru mereka jual. Nah, ini yang seringkali salah dipahami oleh mayoritas pengusaha UMKM. Mereka membuka open reseller hanya sekali open saja. Padahal reseller ini harus dibuka terus-menerus. Karena apa? Karena dari 100% reseller yang ada, hanya 20% yang aktif. Betul atau tidak? Ya, betul banget kan ya. Hanya 20% reseller itu yang aktif. Maka butuh di open terus. Setiap bulan, setiap minggu open reseller. Nah, kalau sudah reseller itu berkumpul, kuncinya adalah di edukasi. Bagaimana reseller tadi jago jualan. Nah, ya maka buat seminar cara menjual, buat teknik cara closing mudah, ya ajarin mereka untuk jualan. Kenapa? Karena reseller ini kan mayoritas ibu-ibu, pekerja, karyawan, mungkin mahasiswa, ya, yang mereka ingin dapatkan sampingan. Mereka nggak ngerti cara jualan, mereka butuh kolam edukasi. Anda edukasi mereka, ya. Nah, atau kalau Anda ingin langsung berjualan dengan B2C, Anda bisa jualan di marketplace, ya, dan Anda pilah lagi di mana marketplace yang paling cocok. Antara Tokopedia dengan Shopee itu beda segmen. Antara Shopee, Tokopedia dengan Lazada ini beda segmen lagi. Dengan Blibli itu beda segmen lagi. Anda harus pahami di marketplace mana yang paling cocok dan Anda fokus dulu di satu marketplace. Ya, pastikan omset Anda gede dulu di satu marketplace. Kenapa? Karena empat marketplace ini punya algoritma yang berbeda-beda, punya target market yang berbeda-beda, punya kolam yang berbeda-beda. Ya, Anda juga bisa jualan di sosial media, pemesanannya melalui WA. Anda juga bisa jualan di website. Ya, kenapa jualan di website, coach? Kenapa nggak di marketplace? Karena kalau di website Anda bisa menentukan harga sesuai dengan kapasitas Anda. Karena kalau Anda jual di marketplace, ini rentan dengan banting-bantingan harga. Nah, Anda ketika jualan di website, Anda bisa leluasa. Tapi coach, kalau orang beli di website kan nggak segampang itu. Orang harus datang dulu trafficnya, ya, tidak mudah mengarahkan orang ke website. Betul, maka Anda harus membuat sales funnel. Nah, Anda belajar sales funnel di pertemuan keempat atau di episode sebelumnya yang sudah saya katakan. Ya, bagaimana Anda mengarahkan traffic dari Instagram, ya, orang melihat produk Anda di Instagram, melihat reviewnya di Instagram, melihat testimoninya di Instagram, dan kalau mereka mau check out-nya di website Anda. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka ngelihat di website Anda, mereka tertarik, mereka beli. Mereka belum tertarik, Anda sudah dapatkan IP address-nya mereka. Anda dapatkan database-nya mereka. Mereka yang klik, Anda bisa pelajari berapa lama mereka mengotak-atik website Anda. Berapa lama mereka mencoba-coba melihat, membongkar-bongkar website Anda. Nah, semakin lama mereka berada di website Anda, tandanya mereka semakin tertarik, dan Anda bisa iklan retargeting dengan website. Ya, ini cara jualan B2C. Sekian Bapak Ibu semuanya, ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.